Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi e-bisnis, melanjutkan materi mata kuliah e-bisnis pertemuan 3. Aplikasi e-bisnis di sini di slide pertama, Millennial Generation the Digital Learners. Nah, ini revolusi media digital. Kalau dulu hanya menggunakan televisi, lalu generation X di sini komputer, lalu sekarang beralih ke mobile phone atau HP. Ya, cuman ini tidak ditinggalkan, ini tidak ditinggalkan. Cuman trennya pengguna ya sekian banyak itu lebih sering menggunakan HP untuk mengakses informasi di masa sekarang. Revolusi komunikasi yang dulu menggunakan surat menyurat, ya ini bisnis surat menyurat bangkrut. Terus telepon yang dulu Telkom menggunakan telepon ini juga penggunanya langsung berkurang drastis. Televisi ini masih cuman sekarang pada beralih ke YouTube ya. Dan sekarang menggunakan teknologi HP, laptop, internet untuk mengakses informasi secara cepat ya. Bisa kapan aja, di mana aja. Next. Ekonomi digital. Nah, ini revolusinya. Pekerja dulu hanya seperti ini, bekerja manual, pabrikan, dan sekarang lebih cenderung ke digital ekonomi. Banyak perusahaan yang bekerja memasarkan produk, menjual produk itu melalui digital atau online. Next, internet. Nah, ini salah satu media atau infrastruktur yang digunakan untuk mengimplementasikan e-bisnis. Suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan private dan publik untuk berbagi informasi antar lembaga. Di sini ada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum. Ya, memang internet ini adalah jaringan komputer terbesar di dunia. Semua orang banyak yang mengakses di seluruh dunia dan digunakan untuk berbagi informasi di sini. Mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1995, dikenal dengan basis foundation dari New Digital Network Economy. Karena sangat esensial, di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru ini. Di negara lain perkembangannya eksponensial. Jadi internet ini mulai berkembang itu tahun 1995, yang dulu hanya sebatas browsing dan email, sekarang banyak digunakan untuk transaksi bisnis, ya, untuk berjualan di sini. Next, nah ini internet. Pengguna internet Indonesia posisinya di sini. Ini slide 1 tahun yang lalu, berarti survei ini di tahun 2019. Aktivitas pengakses, nah ini email banyak digunakan ya sekian, terus pembaca berita koran sekian, terus info produk sekian, untuk pembaca majalah sekian, chatting sekian, dan seterusnya. Kalau Indonesia ini yang pernah saya baca penggunaan internetnya rendah, cuman dia penggunaan sosial medianya tinggi ya dibanding negara-negara lain. Jadi bisa disimpulkan masyarakat Indonesia ini mengakses internet itu karena mereka butuh sosial media, ya entah itu untuk komunikasi, untuk kerja, atau untuk hiburan aja. Pembaca berita Indonesia nomor 1 di sini ya, survei 2019 dan seterusnya. Ada Malaysia, Hong Kong, Cina, Singapura. Terus tempat akses di kantor paling banyak. Kenapa di kantor? Karena mungkin ini internetnya gratis kalau di kantor ya. Di kafe sambil nongkrong, sambil ngopi. Di kampus ya, tertinggi nomor 3, dan seterusnya. E-bisnis, penggunaan IT, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnis.
atau proses internalnya. Merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi IT. Jadi e-bisnis itu adalah suatu rule bisnis perusahaan yang diaplikasikan melalui sistem, ya, sistem berbasis komputer untuk meningkatkan kinerja dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari proses pengadaan bahan sampai produksi, sampai barang jadi, sampai penjualan, sampai nanti barang diterima konsumen, terus ada cacat produk diretur lagi dan seterusnya. Nah, itu adalah satu proses e-bisnis. Di dalam e-bisnis itu ada e-commerce. E-commerce itu merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Nah, kalau e-commerce ini secara khusus, ya, khusus untuk pembelian dan penjualan. Ketika perusahaan itu melakukan kulak atau beli bahan yang akan diproduksi, dia bisa menggunakan e-commerce. Dan ketika nanti barang jadi, terus produk dijual ke konsumen, itu juga menggunakan e-commerce. Nah, di sini perusahaan sengaja merekrut tenaga-tenaga IT yang ditempatkan untuk mengelola ini. Karena ini skill khusus, ya. Ini konsumsi Anda. Tidak bisa karyawan sembarangan yang mengelola ini. Kalau mereka gaptek, tidak paham teknologi, nggak jadi. Ya. Tradisional bisnis model versus e-bisnis model. Kalau dulu tradisional model itu ya kalau secara kasat mata seperti belanja di pasar, yaitu tradisional bisnis model. Ya, membutuhkan waktu, membutuhkan biaya untuk datang, terus pilih-pilih barang itu bisa 1 jam 2 jam lebih. Ya. Kalau e-bisnis itu kita tidak perlu kemana-mana. Ya, kita cukup dari kantor aja atau cukup dari rumah aja, kita bisa memilih produk, kita bisa cari barang, kita bisa mengakses kapan aja, tidak tergantung waktu, ya, tidak perlu riwa-riwi di sini. Next. Siklus penerapan IT dalam e-bisnis, ya. Teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Ya, di sini teknologi digunakan untuk pengolahan informasi. Teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Nah, ini supply chain management, salah satu bidang ilmu sistem informasi, ya, SCM. Itu proses dari awal perusahaan sampai akhir perusahaan, itu rantai bisnis. Peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Nah, ini ya, karena teknologi itu digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kalau yang semula dihandle oleh manusia itu kemampuannya terbatas, manusia itu bisa lelah, butuh pulang kerja, butuh istirahat. Kalau menggunakan teknologi, mesin, alat, komputer, ini dia bisa on terus, ya. 24 jam bisa bekerja. Server di kampus itu 24 jam nyala. Jadi dia tidak pernah mati. Cuman ya itu butuh ruangan yang dingin, AC-nya yang super dingin agar sistem ini atau server ini tidak panas. Ya, itulah peran teknologi di sini. Arsitektur aplikasi e-bisnis. Nah, ini diperhatikan yang simbol-simbol dulu. Di sini employees, posisi kita sebagai pemegang sistem. Ya, pekerja sistem ini. Terus ada supplier di sini yang memasok bahan. Terus ada customer di sini atau reseller, ini yang membeli produk kita. Dan ini stakeholder, itu pengguna produk kita. Stakeholder itu masyarakat luas, ya, pengguna jasa, pengguna produk. Nah, dari employer ini dihandle oleh human resource atau SDM, sumber daya manusia. Di sini ada logistik, ada production, ada distribution. Ya, ini dari logistik itu bahan awal, terus diproduksi, terus didistribusikan. Nah, di sini ya, itu melibatkan supplier. Kenapa? Karena beli bahannya itu ke supplier. Ya. Distribusi barangnya itu juga melibatkan supplier. Nah, inilah yang disebut dengan rantai pasok produksi di suatu perusahaan atau supply chain management.
Dari sisi bawah di sini reseller, customer ini menjual produk bisa ya. Terus di sini ada tim marketing, standar perusahaan, ini sales, ini juga standar perusahaan, dan customer service. Customer service itu yang tugasnya merawat konsumen. Jadi perusahaan itu jangan cuma menjual tok, tapi juga harus memberikan layanan ke perusahaan. Banyak ini ya. Di setiap kantor rata-rata ada customer service. Di perbankan ada, di perusahaan telekomunikasi ada. Nah, di tengah-tengah di sini adalah ada decision support system, ya, aplikasi untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini manajer ini, manajer, direktur, ya, yang mengontrol jalannya semua proses bisnis perusahaan. Dia menggunakan semua komponen untuk pengambilan keputusan. Terus yang di sisi sini ada enterprise aplikasi terintegrasi. Aplikasi perusahaan yang terintegrasi. Nah, ini macam-macam, ada SIM, ada SIA. SIM itu sistem informasi manajemen, mata kuliah kita. SIA itu sistem informasi akuntansi, kuliah kita. Terus ada lagi ACE, Executive Information System, ya, kita singgung juga di mata kuliah. Nah, dari sini menghasilkan finance, accounting, auditing. Nah, kalau finance ini keuangan, accounting ini keuangan. Kalau di mata kuliah kita ini masuknya dasar akuntansi, ini masuknya sistem informasi akuntansi, ini masuknya audit sistem informasi. Nah, kebetulan saya ngajar semua ini. Dan melibatkan stakeholder. Ya. E-business application. Nah, ini di sini ada aplikasi-aplikasi e-business. Yang pertama ada ERP, Enterprise Resource Planning, sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Ini aplikasi yang terintegrasi, di dalamnya itu ada kebutuhan enterprise ya. Ini macam-macamnya. Yang kedua, CRM, Customer Relationship Management, sistem kustomisasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Nah, di sistem ini ya itu hubungannya dengan customer, yang menampung masukan-masukan customer, keinginan customer, komplain customer. Nah, itu di sini CRM. EAI, Enterprise Application Integration, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Nah, AI ini ya sistem terintegrasi juga, bisa di dalam satu perusahaan, bisa antar perusahaan. Contohnya gini, sistem ini digunakan untuk perusahaan sepatu. Perusahaan sepatu itu komponennya ada bawahan sepatu, terus ada kulit sepatu, terus ada tali sepatu misal. Nah, bagian perusahaan yang mengelola kulit ada sendiri, bagian yang perusahaan yang mengelola kulit jadi sepatu ada sendiri. Nah, ini dia terintegrasi ya, karena ini saling membutuhkan informasi, datanya, dan proses bisnisnya. Jadi di sini terjadi proses pertukaran data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Selanjutnya SCM atau Supply Chain Management, manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, Supply Chain Management itu rantai pasok, proses dari awal sampai akhir di suatu perusahaan enterprise. Ya. Dari awal itu maksudnya dari perusahaan itu beli bahan, kulaan, ketemu dengan supplier, terus bahan-bahan ini diolah, ada satu proses produksi di situ, terus produksi ini menghasilkan produknya dievaluasi, ada quality control di situ, terus produk itu dijual ke konsumen, ya, dipasarkan oleh marketing, sales, ya. Nah, setelah produk itu sampai ke konsumen, tidak berhenti di situ. Konsumen dirawat sama customer service. Ya, ada komplain, ada retur, cacat produk. Nah, semuanya ditampung oleh customer service. Ya.
Next, ECS, Enterprise Collaboration System, support and enhance communication and collaboration among the team and work group in an organization. Nah, ini struktur kinerja di suatu unit organisasi, ya. Kolaborasi sistem untuk suatu perusahaan. Di sini sumber daya manusia digerakkan di dalam satu organisasi dari kepala unit sampai ke level bawah untuk semuanya bekerja sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur perusahaan. Next, sales order. Di sini ilustrasi pemesanan barang. Ya. Customer memesan produk menggunakan telepon, menggunakan laptop, menggunakan PC, menggunakan HP, diterima oleh customer management. Terus customer management ini memberikan harga, kira-kira harganya segini, ternyata deal, oke, beli, cek, barangnya ada, lalu proses packing, ya, warehousing, packing, pengiriman barang. Nah, di sini packaging dan pengiriman barang di sini, lalu proses pembayaran. Ya. Cuman kalau bisnis online itu biasanya di sini dulu bayar dulu baru barang dikirim. Ya, cuman kalau ini perusahaan besar mungkin modelnya tempo, bisa jadi barang dikirim dulu baru setelah sampai dibayar. Ya, cuman ini membutuhkan relasi yang kuat. Kalau orang baru biasanya nggak mau perusahaan mengirim. Ya, harus yang sudah kenal. Mengapa e-business? Ya, di sini how can we add value to our customer and our business partner? Jadi kita bisa melayani customer kita, rekan bisnis kita, ya, dengan cepat, efektif, dan efisien. How can we enter new market, product, service, attract attention, and reduce business risk? Ya, di sini dengan e-business kita bisa membuka peluang pasar baru, memperluas produk, memberikan pelayanan servis yang mudah hanya dengan di belakang komputer, dan mereduce resiko bisnis atau mengurangi resiko bisnis. Bagaimana kita how can we increase revenue and profitability? Bagaimana kita meningkatkan profit atau laba, ya, menggunakan e-business? Ya, kita bisa memperluas pasar, kita bisa memperluas market, kita bisa promosi kapan aja, di mana saja, sehingga revenue ini meningkat. How can we sustain enhance competitive advantage? Bagaimana kita bisa bertahan pada kondisi yang kompetitif antar produk, antar perusahaan? Bagaimana bisa mempertahankan konsumen untuk tetap belanja di tempat kita, dan seterusnya. Ya. Positif dan negatifnya e-business. Di sini mengurangi biaya operasional, ya, karena tidak perlu operasional ketika kita bekerja secara digital. Pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Nah, kalau semuanya terekam di sistem, kita bisa melacak, kayak di Tokopedia itu misal, ketika kita beli barang, terus kita sudah transfer uang, terus barang dikirim. Nah, ini di sini kita bisa nge-trace, ya, posisi barang kita sampai di mana, apakah masih di packing atau masuk ke jasa pengiriman barang atau ekspedisi, atau sudah dikirim, atau sudah masuk ke kota Kudus, dan seterusnya. Outbound logistik bisa dilaksanakan, oke. Mengurangi inventory buffer, oke. Distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat. Aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan. Outbound logistik itu apa? Outbound logistik itu seperti kulak bahan, ya, bisa dilaksanakan menggunakan e-business antara perusahaan dengan supplier. Jadi logistik itu bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi. Inventory buffer ini antrian pesanan barang. Dengan menggunakan e-business kita bisa ngecek barang-barang pesanan yang masuk, langsung bisa diproses, langsung bisa dikirim. Distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, ini proses pengiriman bekerja sama dengan ekspedisi barang, ya.
Inbound logistik ini proses di dalam perusahaan, ya, proses produksi di dalam perusahaan bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena terbantu oleh sistem. Meningkatkan efisiensi operasi internal, ya, meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran, ya, karena di sini proses operasi internal menggunakan sistem penjualan dan pemasaran juga tidak butuh operasional tinggi karena cukup dengan foto-foto digital. Positif dan negatif e-bisnis yang kedua, di sini meningkatkan revenue atau pendapatan, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, memperpendek waktu produk, ya, meningkatkan customer, ya, meningkatkan value chain atau rantai pasok, ya, mendukung ketersediaan layanan, ya, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan purna jual, ya, meningkatkan efisien dan efektivitas SDM, ya. Kita bahas satu-satu. Meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, karena dengan online cukup dengan satu web produk kita bisa mendunia dengan sedikit teknologi SEO, Search Engine Optimization. Jadi ketika produk kita dicari di Google, maka dia akan menempati posisi halaman 1 Google. Nah, itu penting, ya, karena kalau tidak ketemu di Google, produk itu tidak diketahui masyarakat luas, ya. Memperpendek waktu produk cycle. Nah, ini karena dibantu oleh sistem, maka birokrasi proses bisa dipotong di dalam suatu perusahaan. Maka siklus produknya akan lebih simpel kalau menggunakan sistem. Meningkatkan customer loyalty. Nah, ini karena ada customer service, konsumen itu dirawat sehingga konsumen itu loyal kepada produk kita. Dia akan menggunakan terus produk-produk kita. Value chain, rantai pasok dari hulu ke hilir, proses produksi, mendukung ketersediaan layanan, ya. Nah, ini peran customer service, ya, melayani konsumen. Bisa dibilang 24 jam di sini. Kapan aja kita komplain, maka akan dibalas oleh customer service. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan purna jual. Nah, ini customer service lagi, pelayanan kepada pelanggan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM, ya. SDM bisa bekerja lebih efisien dan efektif, tidak boros kerja, tidak banyak membuang waktu karena semuanya terekam oleh sistem dan terbantu oleh sistem informasi berbasis e-bisnis. Negatif. Nah, di sini negatif, pencurian informasi rahasia yang berharga, ya, karena kita berbasis internet, ya. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Nah, ini sudah pernah kita bahas minggu kemarin. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Nah, ini sudah kita bahas, ya. Minus e-bisnis. Faktor penyebab keberhasilan e-bisnis, validitas data. Kedua belah pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya. Ini harus valid dulu transaksinya, jangan sampai identitas palsu yang digunakan. Terus integritas data, kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Yang ketiga, privasi, kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik, ya, tidak untuk dipublish secara bebas. Jadi privasi ini hanya antara penjual dan pembeli yang tahu. Integritas data ini produknya harus fix dulu sebelum transaksi. Validitas ini keaslian identitas, jangan sampai kita tertipu di sini, ya, oleh pembeli-pembeli yang tidak bertanggung jawab. Next. Oke, segini dulu kuliah kali ini. Untuk slide selanjutnya bisa Anda pelajari sendiri, ya. Anda baca-baca sendiri. Sekiranya nanti belum jelas, mari kita berdiskusi di grup WhatsApp agar saya bisa memberikan penjelasan satu untuk semua mahasiswa. Oke, terima kasih. Kuliah
Sampai segini dulu kuliah saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.